Hai anakku, jangan melupakan ajaranku, pelihara perintahku dalam hatimu, maka engkau mendapat panjang umur, lanjut usia, dan damai sejahtera. Hai anakku, jangan meninggalkan kasih dan setia. Kelungkan pada lehermu, tulis pada roh hatimu, maka engkau mendapat kasih dan penghargaan dari Tuhan serta manusia. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sekali lagi kita bertemu dalam Amsal pasal yang ketiga ini, masih mengenai narasi dan orasi edukasi dari penulis Amsal, penyampai Amsal kepada semua yang membaca dan yang mendengarkan pesan tersebut. Ia mengatakan bahwa apa yang disampaikan atau ia sampaikan merupakan ajaran dan perintah yang harus disimpan, diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan. Jika itu terjadi, maka ada hal-hal yang lain yang dikatakan oleh mereka yang tidak melupakan atau memahami firman, memahami nasihat, serta aplikasikan dalam hidup. Hai anakku, jangan meninggalkan kasih setia, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dari Tuhan dan sesama. Amsal ini sekali lagi saya sebut jika maka. Nah, bagaimana dengan orasi dan narasi edukasi seperti ini yang kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kekinian kita? Dalam konteks kekinian, kita mengenal hukum sebab akibat. Jika kamu melakukan yang begini, maka kamu akan mendapat hal yang begitu. Nah, seperti itulah kira-kira Amsal pasal 3 ayat 1-4 ini. Kita juga bisa menyampaikan orasi dan narasi edukasi kepada generasi penerus, anak-anak, murid, bawahan, atau orang-orang yang kita bina atau kita bimbing. Sampaikan kepada mereka, jangan melupakan ajaran yang saya berikan, pelihara perintahku, maka engkau akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Sama dengan hal yang berikutnya, jangan meninggalkan kasih setia. Bahkan disebut, jadikan sebagai kalung di leher dan tulis bukan di atas buku, tapi di dalam hati. Tujuannya adalah akan mendapatkan kasih setia dan penghargaan dari Tuhan serta manusia. Indah bukan kalau kita memiliki generasi anak cucu, generasi penerus atau anak cucu yang penuh dengan damai sejahtera, kesetiaan, kasih sayang, bahkan dihormati oleh sesama manusia di mana saja mereka berada. Hal yang menarik, hal yang luar biasa bukan? Kuncinya adalah bagaimana Anda dan saya memberikan kepada generasi penerus itu orasi dan narasi edukasi yang bukan saja bersifat didikan untuk spiritualitas dia, hal-hal yang bersifat rohani, tapi bagaimana generasi penerus itu juga mendapatkan contoh perilaku dalam kata-kata, dalam perbuatan, dalam tindakan, sehingga berdampak kepada hal-hal baik dan benar dalam hidup dan kehidupannya. Kita juga bisa berkata kepada mereka, jangan melupakan ajaranku, jangan pelihara perintah dan nasihatku, maka engkau akan melihat dampak yang hebat, yang luar biasa pada masa yang akan datang. Akan mengalami sesuatu yang penuh dengan damai dan sejahtera.
Kita bisa katakan kepada mereka, atau generasi penerus, ingat dalam hidup dan kehidupanmu, peliharalah kasih setia itu kepada Tuhan dan kepada sesama. Itu merupakan ciri khas hidup dan kehidupanmu. Maka engkau akan mendapatkan penghormatan, penghargaan dari Tuhan dan sesama manusia. Jelas bukan? Amsal juga menjadikan kita sebagai orang-orang yang bukan saja diterima baik di hadapan sesama, tapi juga dinilai sangat bermakna dan berharga di mata Tuhan yang menciptakan kita. Mari saudara-saudara, kita sampaikan orasi dan narasi edukasi kepada generasi penerus, sehingga mereka hidup pada masa depan dengan penuh kasih setia dan mendapatkan penghargaan dari Tuhan dan sesama manusia. Tuhan jadikan kami sebagai orang-orang yang terus-menerus melakukan edukasi kepada generasi berikut, generasi akan datang, sehingga mereka tetap hidup pada masa depan dengan penuh cinta, kasih sayang, dan kesetiaan kepada Tuhan dan kepada sesama. Amin.